Mereka bilang, apabila kamu mencintai sesuatu, maka kamu harus siap melepaskannya. Tapi, bagaimana kalau kamu tidak pernah siap melakukannya? Aku kehilangan cinta dalam hidupku bahkan sebelum aku bisa mendapatkan izin mengemudi. Dan, cinta kami bukanlah sesuatu yang akan pernah kulepaskan. Julian dan aku tahu cinta kami akan abadi selamanya. Apabila aku tidak akan jatuh cinta lagi, setidaknya aku tahu bahwa satu waktu aku sudah merasakan sesuatu yang luar biasa, yang jarang dan murni, sehingga aku tidak berani memanjakan pikiranku bahwa aku mungkin akan mengalaminya lagi, dan aku bersyukur pernah merasakannya. Aku 19 tahun saat kuputuskan untuk mencoba kembali berkencan. Aku begitu gugup akan pertemuan dengan orang baru, sehingga aku memakai Tinder dan menengguhkan hati untuk mencoba peruntunganku pada pasar online. Match pertamaku adalah dengan Julian. Aku seketika terhanyut olehnya dan mata berwarna hazel yang lembut. Sebelum aku berkesempatan mengirim pesan, ia terlebih dahulu melakukannya. Julian dan aku dengan cepat merasa cocok karena kecintaan kami pada anjing German Shepherd. Dan kuundang dia untuk datang dan menemui anjingku. Kukira bisa dikatakan aku lebih bersemangat dibandingkan Arthur, anjingku yang sudah berumur saat itu. Julian sudah lama tidak menjalin hubungan dengan seseorang, begitupun diriku. Dan kami berdua berbagi ketidakpastian yang kami rasakan jika perasaan kami tidak berbalas. Tapi ternyata itu terjalin dengan begitu cepat. Ia akan pergi seminggu untuk acara kelulusan saudaranya dari Angkatan Laut. Kuyakinkan ia aku baik-baik saja, bersiap dan bersemangat untuk bertemu secepatnya saat ia kembali. Ia satu-satunya orang yang kutunggu untuk ngobrol setiap hari, dan kukatakan itu padanya. Saat kami akhirnya bertemu langsung, hal pertama yang kulihat ialah ia jauh lebih tampan dibandingkan foto pada profilnya. Sangat mempesona. Tinggi kami sama, sekitar 155 cm, dan ia memiliki rambut coklat dan senyum yang melelehkan diriku sejak pertama muncul. Kami berbagi gurauan dan lelucon orang tua. Itu adalah pusaran ketertarikan yang sempurna. Aku sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Namun saat ketiga kalinya kami bertemu, Julian memberitahuku sesuatu yang akan mengubah duniaku selamanya. Ia memiliki penyakit yang parah pada hatinya dan sudah berada di stadium 4. Kemungkinan hidupnya di stadium ini sangat rendah. Ia sudah berjuang melawan penyakit ini selama 2 tahun. Ia pikir kondisinya ini akan membuatku pergi darinya, tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Aku ingin berada di sisinya kapan dan di mana saja aku bisa, dan aku kagum akan kekuatannya dan sikap positifnya saat membicarakan penyakit ini. Aku tidak akan bisa sekuat dirinya dalam kondisi tersebut. Aku tahu pasti itu. Kutegur ia karena sempat berpikir aku akan meninggalkannya hanya karena pengakuannya ini. Aku akan bersamamu, kataku padanya. Kamu harus lebih kreatif jika ingin menyingkirkanku dari sisimu. Ia tidak berkata apapun sebagai balasannya. Ia hanya memelukku dengan erat. Sejak saat itu, hubungan kami mulai berkembang. Kami berkirim pesan setiap hari dan mulai mengenal lingkungan pertemanan satu sama lain. Ketika aku temani ia untuk mendapatkan terapi imunnya yang terakhir, aku benar-benar sudah mencintainya sepenuh hati. Ia mengirim pesan padaku melalui Tinder bertepatan saat aku ingin menghubunginya, dan aku menerima pesan darinya yang mengatakan bahwa ia sungguh telah jatuh cinta padaku. Kurang dari seminggu setelah ia pulang dari rumah sakit, Julian mengalami gagal jantung dan harus kembali dirawat di rumah sakit sekali lagi. Dengan seringnya kondisi seperti ini, di waktu inilah kami menjadi semakin tak terpisahkan. Sembari kulakukan semua yang kubisa untuk mengalihkan kenyataan dari rasa sakit yang ia tahan. Kami tidak menyia-nyiakan satupun momen bersama begitu saja. Segera setelah ia boleh pulang, satu dari tumornya mulai bertumbuh. Aku ingat suara dokter yang gemetar saat ia berkata, "Kurasa tidak ada hal lain lagi yang bisa kita lakukan."
Julian diizinkan pulang dalam kondisi rawat jalan di bulan April, dan aku pindah untuk tinggal bersamanya dan keluarganya, bertekad untuk merawat dan memperhatikannya dengan senyaman mungkin. Efek samping dari terapi imun sungguh melelahkan. Ginjalnya tidak bekerja, dan ia harus menjalani dialisis dan tes darah. Ia kemudian dirawat di rumah sakit selama 3 minggu karena tim medis kewalahan menstabilkan kondisinya. Aku terus berada di sisinya siang dan malam, hingga aku tahu aku mulai membuat para perawat kesal. Di hari Minggu Paskah, Julian memberitahuku bahwa ia ingin menikahiku. Itu bukan lamaran biasanya, itu hanya sebuah pengertian atas waktu yang kami miliki, bahwa itu adalah jalan yang secara alami kami ambil. Itu adalah perasaan pahit yang manis yang pernah kurasakan sejak itu. Ku beritahu ia bahwa aku akan berada di sisinya selama yang ia butuhkan. Hari-hari berikutnya, kesehatan Julian menurun. Kami memindahkan tanggal pernikahan kami ke Sabtu itu. Seluruh komunitas datang bersama dan dengan menakjubkan menolong dan mendukung kami. Salah satu tetangga bahkan mendonasikan gaun pengantinnya, dan itu pas untukku. Pernikahan itu diadakan di luar ruangan di hari yang cerah pada sebuah gazebo yang dikelilingi teman-teman dan keluarga. Setelah kami dinyatakan suami istri, terlintas di benakku bahwa ini adalah terakhir kalinya bibir kami bertemu. Dan benar adanya. Kurang lebih setelah 5 jam setelah pernikahan kami, Julian tiada. Menggenggam tanganku sembari kukatakan bahwa aku mencintainya dan bahwa ia adalah segalanya bagiku. Saat ia menghembuskan nafas terakhirnya, seluruh duniaku hancur. 2 minggu setelah kepergiannya adalah hari ulang tahun kami, yang benar-benar adalah kebetulan yang luar biasa jika memang ada yang seperti ini yang kami bagi bersama. Kamu tidak akan bisa melupakan cinta seperti milik kami, dan bagiku, pikiran untuk melakukannya sangat tidak masuk akal. Aku masih berbicara dengan suamiku Julian setiap hari. Tentu saja, aku tidak bisa mendengar apabila ia menjawabku. Tapi, aku lebih senang berpikir di satu waktu saat aku benar-benar merasa tenang dan damai, kurasa ia berbicara padaku melalui hatiku. Aku berusaha yang terbaik, tapi tidak pernah menemukan perpaduan kata yang cocok untuk menyampaikan kedalaman cintaku pada Julian. Karena semuanya tak bisa diutarakan lewat kata-kata. Ini adalah perasaan yang hanya bisa ditulis dengan bintang-bintang.